Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muyunuli Jilestari, nomor absen 26, kelas 11 IPA 1. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan. Yang pertama, latar belakang. Bali pada saat itu dikenal sebagai Jawa Kecil, adalah salah satu pulau di Kepulauan Sunda yang berada di timur Jawa. Jarak bentang pulau ini 105 mil geografis dan berpenduduk 700.000 jiwa. Cornelis de Houtman pernah mendatangi pulau itu dan diterima baik. Namun, dalam perkembangannya, kesepahaman kurang terjalin. Pada tahun 1841 dan 1843, sebuah persetujuan diputuskan antara kerajaan setempat dan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi, penduduk Bali segera menunjukkan pemusuhan. Khususnya Raja Buleleng berkali-kali melanggar semua butir perjanjian itu, dan bendera Belanda dihinakan. Sehingga atas tanggung jawabnya dan pemerintah tidak dapat membiarkannya karena daerah lain juga akan menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tokoh pemimpin yang pertama adalah Raja Buleleng. Diperkirakan lahir pada tahun 1584 Masehi dan wafat pada tahun 1704 Masehi. Yang kedua, Patih Buleleng atau I Gusti Ketut Jelantik. Lahir pada tahun 1800 di Tukat Mungga Buleleng dan wafat pada tahun 1849 di Jagaraga Buleleng. Yang ketiga, I Gusti Ngurah Mada Agung, lahir pada tahun 1876 di Denpasar, Bali, dan wafat pada tahun 1906 di Badung, Bali. Tokoh lain yang pertama adalah I Gusti Ngurah Rai, yang kedua Jawa Jampiring, yang ketiga Mayor Jenderal Van den Broek, yang keempat rakyat Bali. 3. Proses perlawanan. Pada abad 19, pemerintah Hindia Belanda berusaha membulatkan seluruh jajahannya atas Indonesia termasuk Bali. Upaya Belanda itu dilakukan antara lain melalui perjanjian tahun 1841 dengan kerajaan Klungklang, Badung, dan Buleleng. Salah satunya isinya berbunyi, Raja-Raja Bali mengakui bahwa kerajaan-kerajaan Bali berada di bawah pengaruh Belanda. Perjanjian ini merupakan bukti keinginan Belanda untuk menguasai Bali. Masalah utama adalah adanya hak lawan karang yang dimiliki Raja-Raja Bali. Hak ini dilimpahkan kepada kepala desa untuk menawan perahu dan isinya yang terdampar di perairan wilayah kerajaan tersebut. Perang ini disebut pula Perang Puputan. Kenapa dikatakan dengan Perang Puputan? Karena perang ini dijiwai oleh semangat puputan, yaitu perang habis-habisan. Bagi masyarakat Bali, puputan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut. Nyawa seorang ksatria berada di ujung senjata, kematian di medan pertempuran merupakan kehormatan. Dalam mempertahankan kehormatan bangsa dan negara maupun keluarga tidak dikenali istilah menyerang pada musuh. Menurut ajaran Hindu, orang yang mati dalam peperangan, rohnya akan masuk surga. 4. Akhir perlawanan Perang Bali. Pada tahun 1849, Belanda mendatangkan pasukan yang lebih banyak berjumlah 15.000 orang lebih, terdiri dari pasukan infanteri, kavaleri, artileri, dan zeni. Benteng Jagaraga dihujani meriam dengan gencar. Tak ada seorang pun laskar Buleleng yang mundur. Mereka semuanya gugur pada tanggal 19 April 1849, termasuk istri Patih Jelantik yang bernama Jawa Jampiring. Dengan jatuhnya benteng Jagaraga, maka Belanda dapat menguasai Bali Utara. Selain Puputan Buleleng, perlawanan rakyat Bali juga terjadi melalui Puputan Badung, Klungklang, dan daerah lain, walaupun akhirnya pada tahun 1909 seluruh Bali jatuh ke tangan Belanda. Jasa I Gusti Ketut Jelantik melawan penjajahan diantaranya 1. Gigih dan pantang menyerah. 2. Membentuk pertahanan benteng Supit Purang yang dikelilingi parit ranjau bambu. 3. Berkorban hidup dan mati atau bertempur habis-habisan atau puputan.
Besarnya jasa pahlawan I Gusti Ketut Jelantik bagi bangsa Indonesia sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk mengenang jasa para pahlawan dan meneruskan cita-cita bangsa. Sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.